Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Mulia Putri, NIM 1120-105. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu kalam yang berjudul aliran Al-Maturidiyah. Sejarah terbentuknya aliran Al-Maturidiyah. Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi lahir di Samarkand pada pertengahan kedua dari abad ke-9 Masehi dan meninggal pada tahun 1944. Jarang banyak diketahui mengenai riwayat hidupnya beliau. Beliau adalah pengikut Abu Hanifah dan paham-paham teologinya banyak bersamaan dengan paham yang dimajukan Abu Hanifah. Sistem pemikiran teologi yang timbul Abu Mansur termasuk dalam golongan teologi ahli sunnah dan dikenal dengan sebutan Al-Maturidiyah. Pada awalnya, aliran Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah dipisahkan oleh jarak. Aliran Asy'ariyah di Irak dan Syam, Suriah, kemudian meluas ke Mesir, sedangkan aliran Maturidiyah di Samarkand dan di daerah-daerah seberang sungai Aksus, Spain. Kedua aliran ini bisa hidup dalam lingkungan yang kompleks dan membentuk satu mazhab. Sudah jelas bahwa perbedaan sudut pandang mengenai masalah-masalah fikih kedua aliran ini merupakan faktor pendorong untuk berlomba-lomba dan survive. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya teologi pada perkembangan berikutnya melahirkan aliran Al-Maturidiyah. 1. Ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dan memberikan otoritas pada akal. Kekhawatiran pada meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Qaramitah, dengan keras menentang ulama-ulama salaf. Terdorong oleh dua faktor tersebut, Al-Maturidi kemudian bangkit mengembangkan metode sintetis al-naql dan aql. Pada pemikiran kalam, jalan tengah antara aliran rasional ala Mu'tazilah dan aliran tradisional ala Hambali. Jadi, aliran Al-Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional. Aliran Al-Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak kepada pengguna argumentasi dan dalil akli kalam. Aliran Al-Maturidiyah digolongkan dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bercorak rasional. Riwayat hidup Al-Maturidi. Pendiri Al-Maturidiyah nama aslinya Muhammad ibnu Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi yang berasal dari daerah Samarkand. Beliau lahir di Maturid, Uzbekistan pada paruh kedua abad ke-9 Masehi. Kelahiran beliau tidak diketahui pasti, akan tetapi Muhammad Abu Zaha menuliskan perkiraan pada abad ke-3 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang teologian, mutakalimin, pembentuk ilmu kalam Nasbin Yahya Al-Bahi yang wafat pada tahun 268 Hijriah. Pada masa hidupnya, Al-Maturidi banyak menerima ilmu dari berbagai guru, di antaranya Abu Nasr Ahmad ibnu Al-Abbas Al-Bailiti, Ahmad ibnu Ishaq dan Junaini, Nasr ibnu Yahya Al-Bahi yang termasuk ulama termuka dalam mazhab Hanafiyah. Al-Maturidi dalam bidang yang dikajinya menyusun beberapa kitab yang lumayan banyak, di antaranya kitab Ta'wil Al-Quran, kitab Al-Mahfuz Al-Syar'i, kitab Al-Jadad, kitab Al-Usul Al-Din, kitab Al-Maqalat fi Al-Kalam, kitab Ar-Tahdid Al-Jadal li Al-Ka'bi, kitab Ar-Rad Al-Usul Al-Hamsah li Abi Muhammad Al-Babili, Ar-Rad, kitab Al-Imamah li Ba'di Ar-Rafadi, Al-Rad Al-Qaramitah. Namun, sayang sekali karya-karya ini tidak ada satupun yang dapat dipublikasikan, belum dicetak dan masih dalam keadaan muktutat. Doktrin-doktrin teologi Al-Maturidiyah. Yang pertama ada akal dan wahyu. Al-Maturidi membagi kaitan suatu dengan akal ada 3 macam, yaitu akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan sesuatu itu. 2. Akal dengan sendirinya hanya mengetahui keburukan sesuatu itu. 3. Akal itu tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu kecuali dengan petunjuk wahyu. 2. Perbuatan manusia. Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar manusia dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta perbuatan manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta daya atau berusaha dalam setiap diri manusia dan bebas memakainya. Dengan demikian tidak ada pertentangan sama sekali antara kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhtiar manusia. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kudrat tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. 4. Sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu mulzamah, ada bersama, zat tanpa terpisah. Innaha lam takun ayyin azat walahiyya khairuhu. Selanjutnya, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini dibuktikan pada Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf-huruf dan suara ada baru. Hadis. Kalam nafsi tidak dapat diketahui hakikatnya dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengannya, kecuali suatu perantara. Selanjutnya, perbuatan Tuhan. Tuhan tidak akan membedakan kewajiban di luar kemampuan manusia. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan, manusia diberikan kebebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemampuan perbuatannya. Hukuman atau ancaman dan janji terjadi karena tuntutan keadilan yang sudah ditetapkannya. Berikutnya, pengutusan Rasul sebagai sumber informasi tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul, yang berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan akalnya. Selanjutnya, pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal ini Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang musyrik. Terakhir, iman. Dalam masalah iman, aliran Al-Maturidiyah berpendapat bahwa iman adalah tasdik al-qalb, membenarkan dalam hati, bukan semata ikrar bi al-lisan, diucapkan dengan lisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.